Akibat kelebihan muatan dan melebihi dimensi, sebuah truk terguling saat melaju di Purbalingga, Jawa Tengah. Detik-detik truk terguling terekam CCTV mobil di belakang truk hingga viral. Truk pengangkut kembang gelagah ini tiba-tiba oleng hingga terbalik di perkebunan di sebelah kanannya saat melaju di Jalan Gondang Karang, Jambu, Purbalingga. Diduga truk kehilangan keseimbangan karena kelebihan muatan dan melebihi dimensi hingga akhirnya keluar jalur. Beruntung pemotor yang sempat melintas di sisinya tidak tertimpa. Sementara sopir juga dilaporkan selamat usai warga datang dan mengeluarkannya dari dalam kabin truk. Usai kejadian, petugas mengimbau agar truk tidak membawa angkutan yang melebihi kapasitasnya atau disebut sebagai truk odol. Puluhan rumah adat yang terbuat dari bahan mudah terbakar luluh lantak dilalap api di kampung adat Waruwora, Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Total 28 rumah adat rata dengan tanah. Warga panik saat puluhan rumah adat di kampung adat Waruworo, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, NTT dilalap api. Jauhnya kampung dari fasilitas damkar dan bahan bangunan ilalang dan kayu membuat api merambat hingga menghanguskan 28 rumah adat. Hanya tertinggal 8 rumah adat yang bisa terhindar dari si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran karena saat kebakaran terjadi pemilik rumah sedang berada di sawah. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran. Dari Sumba Barat, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Seolah tak kenal kata jera, seorang residivis yang sudah keluar masuk penjara 3 kali kembali mengulangi aksi kriminal dengan menggasak perhiasan serta uang puluhan juta rupiah di sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya di Tangerang, Banten. Pelaku berdalih uang hasil curian digunakan untuk berdagang sabu. Aksi seorang pria terekam CCTV saat membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Kampung Poris Assalam, Cipondoh, Kota Tangerang. Pelaku masuk dengan cara melompat pagar dan merusak tralis. Suasana rumah yang kosong membuat tersangka leluasa beraksi dengan menggasak uang tunai sebesar 25 juta rupiah, ponsel, dan perhiasan emas seberat 50 gram. Polisi memburu tersangka ke beberapa tempat dan diringkus di persimpangan Cengkareng, Jakarta Barat. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka sudah 3 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Pada tahun 2017, tersangka diketahui pernah membobol rumah anggota Brimob dan menggasak sepucuk senjata api yang kemudian dijual kepada penadah. Kepada polisi, tersangka mengaku mencuri untuk modal berdagang narkoba jenis sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi menyita 2 unit sepeda motor dan perhiasan emas hasil curian sebagai barang bukti. Tersangka kini ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Himpitan utang kerap membuat orang gelap mata. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang emak-emak terekam CCTV menggasak motor untuk melunasi utangnya. Motor curian pun digadai sebesar 2 juta rupiah ke saudaranya sendiri. Kamera pengawas merekam seorang emak-emak mencuri sepeda motor Matic milik warga desa Kamingan Rejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Terlihat pelaku awalnya mengawasi lokasi kejadian dengan mengendarai motor. Setelah dirasa aman, ibu rumah tangga itu berhasil membawa kabur motor hasil curiannya. Korban langsung melapor ke Mapolsek Grati dengan bukti rekaman CCTV. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan petugas gabungan di rumahnya. Polisi menemukan plat nomor motor hasil curiannya yang sudah dibuang dan menggeledah rumah pelaku. Barang bukti motor yang sudah digadaikan seharga 2 juta rupiah ke saudaranya disita polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tersinggung karena diusir korban saat melamar pekerjaan, seorang residivis nekat merampok dan membunuh pengusaha kerupuk di Palembang, Sumatera Selatan.
1 minggu pengejaran tim gabungan Jatanras Polda Sumatera Selatan dan Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pembunuh dan perampok seorang pengusaha kerupuk di Palembang. Pelaku adalah S, warga Kecamatan Pelaju, Palembang. Polisi meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi sita barang bukti senjata tajam, pakaian korban, linggis dan ponsel korban. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku tersinggung dengan perkataan korban yang mengusirnya saat hendak mencari pekerjaan. Emosi pelaku pun bergejolak. Seketika dirinya yang terbiasa mempersenjatai diri dengan senjata tajam menganiaya leher korban dengan golok hingga korban tewas di tempat. Selain itu, pelaku mengambil uang korban senilai 2,5 juta rupiah dan 2 unit ponsel. Usai kejadian, pelaku kabur ke Bandung. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Akibat ulahnya, pelaku terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Tinggalkan sejenak aktivitas Anda untuk menyimak informasi gemas yang satu ini. Taman Safari menyambut bayi panda pertama yang lahir di Indonesia. Presiden Prabowo bahkan memberi nama bayi panda tersebut dengan panggilan Rio. Taman Safari Indonesia Bogor menyambut kelahiran bayi panda pertama di Indonesia. Di hadapan Ketua MPR Cina, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa bayi panda itu diberi nama Satrio Wiratama. Nama Satrio Wiratama mengandung arti pejuang, mulia, serta berbudi luhur. Bayi panda yang dipanggil Rio ini lahir di Bogor pada tanggal 27 November 2025 lalu dari indukan Huchun dan pejantan Chai Tao asal Cina. Penantian panjang selama 10 tahun hingga menjadi bayi panda pertama yang lahir di Indonesia mewarnai perjalanan bayi panda Rio. Usaha untuk memperoleh keturunan panda di Taman Safari sudah dilakukan sejak tahun 2017 ketika pasangan panda Huchun dan Chai Tao tiba di Indonesia. Setelah berkali-kali perkawinan alami yang gagal, bayi panda Rio akhirnya berhasil dilahirkan pada tahun ini. Berdasarkan pemeriksaan awal medis, bayi panda Rio diduga berjenis kelamin jantan, namun penentuan akhir akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Kelahiran Rio menandai keberhasilan program konservasi panda Indonesia-Cina dan kini Indonesia resmi memiliki anggota baru keluarga panda dengan kehadiran si mungil bayi Rio. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan hanya sekedar platform musik, Spotify memberi pengalaman multimedia bagi para penggunanya. Fitur video di Spotify memudahkan para kreator musik, termasuk talenta-talenta baru untuk mengenalkan musik ke pendengar. Spotify Rap Live 2025 sukses digelar ketiga kalinya di Jakarta. Tak sekedar hiburan, kemeriahan panggung musik Spotify menjadi bukti eksistensi Spotify bagi pendengar dan para kreator musik tanah air. Platform musik dengan jumlah streaming mencapai 700 juta per tahun ini juga memberikan pengalaman multimedia bagi penggunanya. Fitur video klip sekaligus memudahkan para kreator musik tidak hanya bagi artis dan musisi populer tapi juga bagi talenta baru untuk lebih mengenalkan musik ke pendengar di tanah air hingga mancanegara. Very keen to continue to give our music fans the best experience in the app. So we continue to develop this experience, making it more and more engaging. You'll see a lot more video in Spotify, everything from clips to, for premium users, full-length music videos. Munculnya para talenta baru diyakini terus mendorong perkembangan musik digital di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.